Nomor 1, tentukan residu terkecil dari 4 pangkat 10 modulo 11. Sebelum itu kita ketahui teorema 8.8, yaitu jika M suatu bilangan positif dan FVB AM ini sama dengan 1 atau AM saling prima, maka didapatkan A pangkat Pi M kongruen 1 modulo M. Kita balik ke soal. Pertama kita cek dulu AM ini apakah sama dengan 1, dengan A di sini 4 dan M-nya 11. Ternyata 4 dan 11 ini saling prima, maka sama dengan 1. Lalu step pertama kita mencari PM-nya dulu, yaitu PM-nya tadi 11 sama dengan 10. Kenapa 10? Karena 11 itu tadi prima, maka PM itu sama dengan M-1. Step kedua, kita substitusi ke rumus, yaitu dengan rumus A pangkat PM kongruen 1 modulo M. Kita sudah dapatkan tadi dengan A itu 4, lalu PM-nya itu 11, jadi 4 pangkat 10 kongruen 1 modulo M, M-nya tadi 11. Jadi terbukti bahwa 4 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Soal nomor 2, kita disuruh membuktikan bahwa Pi 45 dikali 28 itu sama dengan Pi 45 dikali Pi 28. Dan kita disuruh menjelaskan kenapa sifat ini bisa berlaku. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, kita perlu mengingat satu sifat, yakni PMN itu sama dengan PM dikali PN. Dengan syaratnya, GCD atau FBB dari M dan N itu sama dengan 1 atau relatif prima. Nah, kita membuktikan terlebih dahulu apakah 45 dan 28 ini saling relatif prima atau FBB-nya sama dengan 1. Setelah kita cari teman-teman, ternyata 45 dan 28 ini saling relatif prima atau FBB-nya sama dengan 1. Sehingga kita dapat mengerjakan menggunakan sifat PMN sama dengan PM dikali PN. Setelah kita melihat FBB-nya, selanjutnya kita mencari faktorisasi prima dari masing-masing M dan N. Nah, untuk faktorisasi prima dari 45 yakni 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Kemudian faktorisasi prima dari 28 yakni 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, setelah kita mencari faktorisasi prima dari MN, selanjutnya kita mencari faktorisasi prima dari perkalian M dan N. 45 dikali 28 yakni 1260. Untuk faktorisasi prima dari 1260, ternyata 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, untuk melanjutkan soal nomor 2 ini, kita perlu mengingat satu sifat lagi, yakni Pn sama dengan N dikali 1 min 1 per P1 dikali 1 min 1 per P2 sampai dikali 1 min 1 per PK. Nah, kita langsung saja. Soal kita kan Pi 45 dikali 28 sama dengan Pi 45 dikali Pi 28. Selanjutnya kita langsung operasikan saja untuk perkalian 45 dan 28 ini menjadi Pi 1260 sama dengan Pi 45 dikali Pi 28. Selanjutnya kita masukkan ke sifat yang kedua tadi menjadi N-nya kan 1260 ya, sehingga itu menjadi 1260 dikali 1 min 1 per 2, karena P1-nya itu 2. Kemudian dikali 1 min 1 per 3, P2-nya 3. Kemudian 1 min 1 per 5, 5 ini P3-nya. Kemudian dikali 1 min 1 per 7, 7 ini P4-nya. Sama dengan, kemudian kita masukkan untuk Pi 45 menjadi 45 dikali 1 min 1 per 3 dikali 1 min 1 per 5. Kemudian kita kalikan dengan Pi 28, yakni 28 dikali 1 min setengah dikali 1 min 1 per 7. Tinggal kita hitung ya teman-teman, 1260 dikali setengah, kemudian dikali 2 per 3, dikali 4 per 5, dikali 6 per 7. Sama dengan 45 dikali 2 per 3, dikali 4 per 5, dikali 28 kali setengah, kali 6 per 7. Selanjutnya kita operasikan untuk pecahannya agar mempermudah kita, sehingga menghasilkan 1260 dikali 48 per 210. Sama dengan 45 dikali 8 per 15 dikali 28 dikali 6 per 14. Selanjutnya kita coret untuk yang bisa dicoret. 1260 bisa dicoret dengan 210, kemudian 45 bisa dicoret dengan 15, 28 juga bisa dicoret dengan 14. Sehingga menghasilkan 6 dikali 48 sama dengan 3 kali 8 kali 2 kali 6. Menghasilkan 288 sama dengan 24 kali 12. Sehingga menghasilkan 288 sama dengan 288. Sehingga terbukti benar ya teman-teman untuk Pi 45 dikali 28 sama dengan Pi 45 dikali Pi 28. Jadi terbukti untuk soal nomor 2 ini. Karena 45 dan 28 ini saling relatif prima. Sehingga untuk mengerjakan soal ini, dapat menggunakan sifat PMN sama dengan PM dikali PN, asalkan M dan N-nya ini saling relatif prima. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 3, yaitu buktikan bahwa persamaan
Pn sama dengan Pn plus 4 dipenuhi oleh N sama dengan 4 dikali P-1 dengan P dan 2P plus 1 itu adalah bilangan prima ganjil. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita akan mencari nilai N terlebih dahulu. Dengan memisalkan P sama dengan 3, maka 2P plus 1 itu sama dengan 7. Sehingga N sama dengan 4 dikali 3 min 1 itu menghasilkan 8. Untuk langkah yang kedua, kita akan menghitung nilai dari Pn dengan menggunakan teorema 8.4 yaitu Pn sama dengan N dikali 1 min 1 per P1 dikali 1 min 1 per P2 dan seterusnya sampai 1 min 1 per PK. Dengan P1, P2 sampai PK merupakan faktorisasi dari N. Nah, untuk menghitung P8, kita akan memfaktorkan 8 terlebih dahulu. Didapat 2 pangkat 3, maka nilai dari P8 sama dengan 8 dikali 1 min 1 per 2 sama dengan 4. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan menghitung Pn plus 4 dengan N8, maka didapat P12. Sama seperti langkah sebelumnya, kita akan memfaktorkan 12 terlebih dahulu, sehingga didapat 2 pangkat 2 dikali 3. Maka untuk nilai P12 sama dengan 12 dikali 1 min 1 per 2 dikali 1 min 1 per 3 sama dengan 12 dikali 1 per 2 dikali 2 per 3 akan menghasilkan 4. Dan untuk langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, kita akan melakukan pembuktian. Jika N sama dengan 4 dikali P-1, maka nilai dari N plus 4 sama dengan 4 dikali P-1 ditambah 4 akan menghasilkan 4P. Buktikan bahwa P N plus 4 sama dengan P 4P. Dengan P dan 2P plus 1 dengan P dan 2P plus 1 adalah bilangan prima ganjil. Maka dapat ditulis P dikali 4 dikali P-1 sama dengan P 4 dikali P P-1 akan menghasilkan P 4P sama dengan P 4 dikali P P. Maka hasil akhirnya P 4P sama dengan P 4P. Sehingga terbukti bahwa persamaan Pn sama dengan P N plus 4 dipenuhi oleh N sama dengan 4 dikali P-1 dengan P dan 2P plus 1 adalah bilangan ganjil. Sekian untuk penyelesaian soal nomor 3. Terima kasih. Di sini terdapat soal. Selesaikan soal ini dengan menggunakan teorema P dan Euler. Jika sekarang bulan Juni, maka 239 pangkat 43 bulan yang akan datang adalah bulan. Nah, baik. Di sini kita tulis terlebih dahulu 239 pangkat 43 itu kongruen dengan X modulo 12. Mengapa kita menggunakan 12? Dikarenakan dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Nah, dikarenakan FPB dari 239 dan 12 itu adalah 1, kita ingat dengan teorema P dan Euler, apabila A dan N memiliki FPB 1, maka A pangkat P kali N itu akan kongruen dengan 1 modulo N. Nah, di sini kan A-nya 239, lalu kita masukkan N-nya juga, yaitu 239 dipangkatkan P, N-nya 12, berarti pangkat P kali 12 itu kongruen dengan 1 modulo 12. Nah, P dikali 12 di sini hasilnya adalah 4. 4 tadi diperoleh dari rumus P, N sama dengan N kali 1 min 1 per P1 dikali 1 min 1 per P2 hingga 1 min 1 per PK, di mana P ini adalah faktorisasi dari N. Nah, N-nya tadi kan 12, jadi faktorisasi dari 12 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, untuk N sama dengan 12, dengan faktor primanya yaitu 2 dan 3, hingga diperoleh P kali 12, karena kita substitusikan 12-nya ke N, jadi sama dengan 12 dikali 1 min 1 per 2, dikalikan 1 min 1 per 3. Diperoleh lagi 12 dikali setengah, dikali 2 per 3. Hingga hasilnya adalah 12 kali sepertiga, itu adalah 4. Lalu karena sudah diperoleh P dikali 12 itu tadi hasilnya 4, kita tuliskan kembali 239 dipangkatkan 4 itu kongruen dengan 1 modulo 12. Lalu kita tulis kembali dan ubah 239 pangkat 43 itu sama dengan 239 pangkat 4 dikalikan 10 dikali 239 dipangkatkan 3 modulo 12. Lalu karena 239 pangkat 4 tadi adalah kongruen dengan 1 modulo 12, maka di sini kita hasilkan 1. Nah, 1 dipangkatkan 10 itu hasilnya tetap 1. Jadi kita tulis 1 dikali 239 pangkat 3 modulo 12.
Lalu 239 pangkat 3 modulo 12 itu adalah hasilnya min 1 dikali min 1 dikali min 1. Min 1 di sini diperoleh dari kita mengubah 239 pangkat 3 modulo 12 itu menjadi 239 modulo 12 dikali 239 modulo 12 dikali 239 modulo 12. Maka kita bagi 239 dibagi 12 itu hasilnya adalah 19,5. Lalu kita bulatkan menjadi 20. Nah, 20 dikalikan 12 itu hasilnya 240. Lalu 239 tadi kita kurangkan dengan 240. Hasilnya adalah min 1. Karena yang ditanyakan tadi adalah bulan, maka kan 239 pangkat 4 itu tadi adalah 1 dan dihasilkan jadi min 1 kali min 1 kali min 1 modulo 12. Maka kita mencari sisa yang positif. Karena 11 dikalikan 1 dan dikurangi 12 itu adalah hasilnya min 1, maka kita peroleh sisanya yaitu 11. Nah, X-nya di sini adalah 11. Jadi, kita hitung dari bulan Juni hingga Mei itu 11 bulan kemudian yaitu Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Jadi 239 pangkat 43 bulan yang akan datang adalah bulan Mei. Untuk soal nomor 5 yaitu gunakan teorema Euler untuk menentukan angka terakhir dari 3 pangkat 100. Nah, kita diminta untuk menentukan angka terakhir atau satu angka saja terakhir dari 3 pangkat 100. Nah, karena kita diminta menentukan satu angka terakhir saja, maka kita menggunakan modulo 10. Kenapa kita menggunakan modulo 10? Karena yang diminta hanya satu angka. Kalau kita diminta untuk menentukan dua angka terakhir, maka menggunakan angka 100 dan seterusnya sesuai yang diminta soal. Nah, langkah selanjutnya yaitu dari soal ini kita bisa mengetahui atau kita bisa menggunakan teorema Euler, yaitu teorema Euler 8.8 di halaman 206 di buku teori bilangan. Teman-teman bisa buka bukunya. Nah, di teorema Euler 8.8 itu menyatakan jika M adalah bilangan bulat positif dan FBB dari A, M itu saling prima atau 1, maka A pangkat PM penguraian 1 modulo M. Sehingga 3 pangkat 100 itu modulo 10. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita mengecek apakah FBB dari A, M itu 1. Nah, sebelumnya kita kan sudah tahu nih, 3-nya itu sebagai A, 10-nya itu sebagai M. Lalu kita mencari GCD-nya atau FBB 3,10 pangkat 1. Nah, kita sudah dapat bahwa GCD atau FBB dari 3,10 itu 1 atau terbukti ya, maka teorema 8.8 ini tuh berlaku. Nah, sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilainya, yaitu A-nya itu tadi sama dengan 3, M-nya itu sama dengan 10. Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus teorema 8.8, A pangkat PM penguraian 1 modulo M itu menjadi 3 pangkat Pi 10 penguraian 1 modulo 10. Nah, sebelum kita mencari langkah selanjutnya, kita mencari Pi 10-nya atau PM-nya. Menggunakan teorema Pi Euler, teman-teman pasti sudah tahu atau teman-teman bisa membuka kembali di buku teorema bilangan untuk mencari Pi dari 10-nya atau kita mencari bilangan yang relatif prima dengan bilangan itu sendiri. Maka Pi 10 kita bisa pecah menjadi Pi 2 kali 5, kita pecah lagi menjadi Pi 2 dikali Pi 5. Kita tahu bahwa Pi 2 itu kita bisa mencari dari 2 min 1 itu menjadi 1, Pi 5 itu kita bisa cari dari 5 min 1 itu 4. Sehingga Pi 10 itu 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, sehingga 3 pangkat Pi 10 kongruen 1 modulo 10 itu menjadi 3 pangkat 4 kongruen 1 modulo 10 karena Pi 10-nya kita sudah dapat yaitu 4. Nah, lalu langkah yang selanjutnya itu kita mereduksi pangkat. Kita kan sudah tahu nih bahwa 3 pangkat 4 kongruen 1 itu modulo 10. Nah, kita kembalikan soal yaitu yang tadi 3 pangkat 100 modulo 10. Nah, 3 pangkat 100 ini kita ubah. Nah, 100 ini bisa kita pecah. Kita sesuaikan dengan 3 pangkat 4, maka menjadi 3 pangkat 4 dikali 25 atau 3 pangkat 100 kongruen 3 pangkat 4 dikali 25 modulo 10. Nah, kita kan sudah tahu nih 3 pangkat 4 itu sama dengan 1 atau kongruen 1, maka 3 pangkat 4 itu kita ubah 1 menjadi 3 pangkat 100 kongruen 1 pangkat 25 modulo 10. Nah, 1 pangkat 25 itu sama dengan 1 karena 1 dipangkat bilangan berapa itu tetap hasilnya 1, maka menjadi 3 pangkat 100 kongruen 1 modulo 10. Nah, artinya atau kita bisa menyimpulkan bahwa jadi angka terakhir dari 3 pangkat 100 itu adalah 1.
karena hasil akhirnya itu adalah 3 pangkat 100 itu kongruennya 1 modulo 10. Jadi hasil dari angka terakhir 3 pangkat 100 itu adalah 1.